Muda, mohon terus didoakan agar eh, perenungan kita boleh berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini tema besar kita yaitu pusat upacara persembahan korban. 2 Korintus 5 ayat 19 berfirman, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sementara kematian Kristus mengakhiri hukum lambang-lambang dan bayangan, itu tidak mengurangi sedikitpun akan tuntutan hukum moral. Sebaliknya, kenyataan bahwa perlu bagi Kristus harus mati untuk menebus pelanggaran terhadap hukum itu, membuktikan bahwa itu tidak dapat diubahkan. Mereka yang menyatakan bahwa Kristus datang untuk mengubah hukum Allah dan membatalkan perjanjian lama, menyatakan bahwa zaman bangsa Yahudi zaman kegelapan dan menggambarkan agama orang Israel itu sebagai sesuatu yang terdiri dari sekebentuk upacara-upacara saja. Ini adalah suatu kesalahan. Di seluruh halaman-halaman sejarah yang suci itu, di mana perlakuan Allah terhadap umat dicatat, terdapat jejak yang amat jelas dari akulah aku itu. Tidak pernah ia memberikan kepada manusia pernyataan yang lebih jelas tentang kuasa dan kemuliaannya daripada ketika ia diakui sebagai satu-satunya pemerintah Israel dan memberikan hukum itu kepada mereka. Di sini dinyatakan satu tongkat pemerintahan yang tidak dipengaruhi oleh tangan manusia, dan kenyataan dari Raja Israel yang tidak kelihatan itu amat agung dan ajaib. Dalam segala kenyataan hadirat ilahi, ini kemuliaan Allah dinyatakan melalui Kristus. Bukan saja pada kedatangan Juru Selamat, tapi sepanjang zaman setelah kejatuhan dan janji penebusan itu, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Kristus adalah dasar dan pusat upacara persembahan korban, baik pada zaman bapa-bapa dan juga pada zaman Israel. Sejak kejatuhan leluhur kita itu, tidak ada lagi komunikasi langsung antara Allah dengan manusia. Bapa telah memberikan dunia ini kepada Kristus, agar melalui pekerjaan antaraannya, ia dapat menebus manusia dan membenarkan wewenang dan kesucian hukum Allah. Segala hubungan antara surga dan umat yang berdosa itu diadakan melalui Kristus. Anak Allah sendiri yang telah memberikan kepada leluhur kita yang pertama itu janji penebusan, dia pula lah yang telah menyertakan dirinya kepada bapa-bapa, Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa mengerti tentang Injil. Renungkan lebih dalam. Jika Tuhan membuat ketentuan yang begitu hati-hati untuk keselamatan saya, mendekati dengan dirinya melalui Kristus, apa yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa saya tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar itu? Amin. Terpujilah Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Di pagi ini kita kembali melihat pengorbanan Yesus lagi dan lagi. Bagaimana karena kasih karunia-Nya, ia kembali menunjukkan betapa Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Akan semua hal yang terbaik ia berikan, terutama untuk mendamaikan dunia. Karena kita melihat bahwa dalam satu negeri, kepemerintahan, dan dalam pemerintahan pasti ada hukum-hukum yang mana menjaga, menggambarkan juga bagaimana kepemimpinan dari suatu pemerintahan tersebut. Makanya Bapak Ibu dan sahabat orang muda, dari seluruh firman
yang kita boleh baca di pagi ini, satu-satunya yang dituliskan dengan tangan Allah sendiri adalah ke-10 hukum moral atau 10 perintah Tuhan yang di Gunung Sinai. Itu benar-benar ditulis oleh dari Allah sendiri. Dan di pagi ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya hukum, juga pengorbanan Kristus, yang mana kalau kita lihat dari pelanggaran Adam dan Hawa karena mereka melanggar perintah-perintah Tuhan atau hukum ini dalam hal yang sangat kecil, makanan, perihal selera. Dan di pagi ini kita dituntun untuk melihat bagaimana pengajaran-pengajaran yang akhir ini sebenarnya banyak hal yang kita dengarkan sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri, karena seringkali dikatakan bahwa Allah datang untuk mengubah hukum dalam artian mungkin tidak mengatakan mengubah, tapi seringkali menggenapi hukum, tapi dengan pemahaman yang hampir sama atau juga beda-beda tipis dengan mengubah itu sendiri. Sementara Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk bagaimana menunjukkan bagaimana caranya melakukan setiap kehendak yang disalahartikan, dan juga menunjukkan hal itu karena kita harus ingat kali sebagai manusia, kita sangat tidak, segala sesuatu yang kita lakukan tidak ada sesuatu yang baik jika tanpa Kristus. Kemarin kita sudah ada dalam perenungan bersama dengan hamba Tuhan, Pak Pendeta Situmorang, dan kita melihat bagaimana kejahatan hati kita sendiri yang memisahkan kita daripada Tuhan. Untuk itu, Yesaya berfirman bahwa hati kita adalah licik dan sangat berbahaya bagi setiap kita, sehingga kita perlu arah, kita perlu cermin untuk menyelidiki hati kita sendiri. Dan Tuhan itu sungguh sangat teramat baik dalam suatu negeri, dalam suatu pemerintahan, dalam suatu daerah. Kenapa sangat perlu untuk ada hukum-hukum untuk menjaga, dan juga terlebih itu menggambarkan bagaimana kepemerintahan itu sendiri. Dan dalam 10 hukum di sana memberikan gambaran bagaimana kasih akan Tuhan dan juga kasih akan sesama, yang mana kalau Bapak Ibu lihat di Keluaran pasalnya yang ke-20, di sana sebenarnya sudah dengan jelas bagaimana menunjukkan kasih kepada Tuhan lewat hukum pertama sampai hukum keempat, dan juga kasih kepada manusia lewat hukum ke-5 sampai hukumnya yang ke-10. Dan di pagi ini Tuhan menunjukkan bagaimana Allah sendiri mengorbankan yang terbaik dari surga, yaitu Tuhan Yesus, yang mana merupakan salah satu oknum kealahan, yang satu paket adalah kesatuan, yang mana menjadi korban untuk turun ke dunia ini. Yang kalau kita suka pemimpin yang belusukan seperti Jokowi, yang turun langsung melihat umatnya, melihat masyarakat, bagaimana dia ada di tempat langsung, dia menyaksikan langsung, dia juga menyapa orang-orang di masyarakat di daerah terpencil. Dia sangat disayangi oleh banyak masyarakat. Pagi ini kita melihat gambaran Kristus yang lebih dari itu. Tidak ada pemimpin yang pada saat yang sama mau memberikan dirinya bahkan bagi orang yang bersalah. Jadi kalau pemimpin mau memberikan atau mau mencari muka, atau juga mau mencari sesuatu untuk mempertahankan kepemimpinannya, kemudian kalau sudah berkuasa, tapi ini pemimpin yang mempertahankan orang yang salah, dalam artian memberikan kesempatan bagi orang yang salah untuk memperbaiki diri. Ini merupakan
suatu hal yang sangat luar biasa dari pemimpin kita yang mengorbankan dirinya hingga kalau kita belajar sebagai bangsa Israel, kita belajar di Perjanjian Lama, kita dapat lebih jelas melihat bagaimana perlambangan-perlambangan, upacara-upacara yang dilakukan untuk membuat bangsa atau suatu umat dapat lebih mengerti mengenai pekerjaan Kristus. Namun hanya sayangkan, harusnya dari lambang-lambang itu mereka mengerti akan pekerjaan Kristus. Ternyata mereka lebih meninggikan lambang-lambang dan juga perayaan-perayaan mereka, sehingga mereka ketika Kristus hadir, mereka tidak mengenal Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini juga kiranya jangan sampai kita ada dalam persekutuan peribadatan, pagi hari, siang hari, malam hari, namun kita tidak benar-benar mengenal Kristus itu sendiri, pusat dari seluruh peribadatan kita. Dan di pagi ini kita melihat bahwa oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, tidak ada kedamaian lagi, dan memang kalau dalam suatu persidangan, orang yang berdosa kalau sudah melakukan kesalahan tidak dapat mendamaikan kecuali yang ada yang memberikan pendamaian. Dan puji Tuhan untuk Tuhan Yesus, Dia Allah yang langsung turun tangan memberikan kehidupannya, hadir di dunia ini, bahkan bukan hanya hadir lihat-lihat saja, menunjukkan kehidupan yang benar, daripada mengorbankan kehidupannya sendiri untuk kita. Dan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di pagi ini kita melihat bagaimana umat-umat Tuhan telah menikmati penebusan yang Tuhan berikan ketika mereka mengenal juru selamat mereka dari Adam, dari Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, para rasul, dan melihat kedahan daripada setiap tangan yang Tuhan berikan lewat bangsa Israel. Dengan jelas kalau kita mau segi perjanjian lama melengkapi kita dalam perjanjian baru, terutama dalam pekerjaan di suci. Jadi dan mengundang kembali mari menjadi firman Tuhan agar benar-benar dapat mengenal bagaimana pekerjaan Tuhan Yesus kita. Kita cuma mungkin selama ini Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus telah berkorban. Tapi kalau kita lihat dalam gambaran di bait suci, ada lebih lanjut lagi. Sudah menjadi imam besar. Banyak hal yang dapat kita pelajari lewat firman Tuhan itu sendiri. Sehingga di pagi ini, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita kembali ada dalam renungkan lebih dalam. Jika Tuhan membuat ketentuan yang begitu hati-hati untuk keselamatan saya, sangat terlalu amat hati-hati, karena tidak sembarangan untuk Tuhan Yesus hadir ke dunia ini, bukanlah perkara yang sangat dipertimbangkan dengan matang. Bahkan pekerjaan penebusan ini bukan ketika manusia jatuh ke dalam dosa baru ada perencanaan, tapi sebelumnya Tuhan sudah merencanakan segala sesuatu yang terbaik untuk keselamatan kita. Sehingga di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kelanjutannya mendamaikan saya dengan dirinya melalui Kristus. Apa yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa saya tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar itu? Nah, inilah perbedaan saya juga Bapak Ibu dan sahabat orang muda dengan orang ateis, yang mana mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan, dan banyak juga dari denominasi yang lain. Mereka juga dituntun untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tapi itu tidak cukup, karena seluruh kebaikan kita hanyalah seperti kain kotor dan tidak ada artinya, karena selalu saja ada pelanggaran yang kita lakukan. Bahkan dalam kebaikan ada motif-motif untuk keuntungan saya, atau juga
motif yang lain untuk kepentingan saya, tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Sehingga ini yang membedakan kita umat-umat Tuhan daripada yang lainnya, yaitu Kristus. Kristus yang menjadi pengantara kita, Tuhan Yesus yang baik yang menjadi jaminan kita, dan juga yang menuntun kita, yang menyempurnakan seluruh pengharapan kita. Sehingga di setiap pagi, kemarin juga kita diingatkan bagaimana keindahan kita untuk mengasihi Kristus dengan lebih melewati perenungan dari hamba Tuhan, Bapak Pendeta Situmorang. Dan di pagi ini kita diingatkan lagi bagaimana gambaran perlambangan upacara persembahan korban yang mana harus ada sembelih. Saya tidak tahu Bapak Ibu dan sahabat orang muda pernah menyembelih hewan atau tidak, tapi memang itulah ketika kita melakukan dosa, sebagaimana sembelihan hewan, ada pertumpahan darah, ada pengorbanan di sana, itulah yang sebenarnya kita lakukan kepada Tuhan Yesus. Dan berulang kali setiap pagi, Tuhan siap membangunkan kita dan siap juga untuk tersakiti dengan segala kesalahan dan dosa yang sebenarnya akan kita buat dalam satu hari, tapi selalu Ia memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Dan juga Tuhan rindu agar kita merasakan bagaimana kedamaian dengan Allah itu sendiri. Nah, di pagi ini, dalam pusat upacara persembahan korban ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kasih Tuhan. Yang kedua, hukum Tuhan. Dan bagaimana kita terus untuk memandang Kristus. Dalam Wahyu 14 ayat 12, mengenai umat-umat Tuhan di akhir zaman, Bapak Ibu boleh lihat dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-12. Di sana berfirman bahwa yang penting di sini adalah ialah keterkunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi ini satu paket, menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita tidak bisa mengatakan kita beriman, lalu kita tidak menuruti perintah Allah. Dan tidak bisa mengatakan kita menuruti perintah Allah, tapi tidak ada Yesus di sana. Jadi ini merupakan satu paket yang Tuhan ingin ada dalam umat-umatnya yang berada di akhir zaman. Ya, ketika kita meninggikan Kristus dan juga melakukan hukumnya, banyak orang juga yang dapat memandang kepada Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda, untuk perenungan kita di pagi ini, mari bela dengan pertolongan Tuhan, kita boleh dituntun untuk terus merenung-renungkan pengorbanan Tuhan Yesus, semua yang Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi keselamatan saya, mendekatkan saya dengan surga lewat Tuhan Yesus. Dan mari kita memastikan bahwa kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar dengan hidup terus melanggar perintah atau juga hukum-hukum Allah. Sehingga mari melihat dengan lebih jelas lagi hukum-hukum Allah dalam seluruh firman Tuhan tertera, dan rangkuman besarnya ada dalam 10 perintah Allah. Sebelum masih banyak lagi yang diperincikan dari 10 perintah Allah itu, untuk itu mari terus menyelidiki firman Tuhan. Mungkin ini yang menjadi perenungan kita di pagi ini. Ada hamba Tuhan Bapak Ketua, mungkin ada tambahan memperlengkapi atau juga menguatkan kita bersama dalam perenungan. Waktu yang sisa dipersilakan kepada Bapak Ketua. Baik, terima kasih Mira. Bapak Ibu saudara sekalian, setan berusaha mencoba menipu kita. Ya. Pelajaran kita pagi ini bahwa pusat upacara persembahan kurban adalah Yesus Kristus. Tapi kemudian setan mencoba mengalihkan yang menjadi pusat kita bukan Yesus. Ya, contoh, yaitu mungkin pusat kita diri kita sendiri. Seperti kesaksian Ibu Endang tadi, mau berkorban untuk orang lain, membuktikan kebenaran firman Tuhan. Itu mencoba mengajak kita, mari pusat kita yaitu yang seperti Mira tadi dikatakan, kasih Kristus yang terutama. Penurutan akan perintah Tuhan, hukum Tuhan itu yang terutama. Jadi Tuhan yang terutama dan pertama dalam hidup kita. Tetapi kemudian setan mencoba mengalihkan buat diri kita yang menjadi fokusnya.
Sama seperti contoh, kehidupan ini secara ilmu pengetahuan dikatakan bahwa pusat kehidupan itu matahari. Pusat kehidupan itu matahari. Padahal antara antara bumi dan matahari, menurut Alkitab yang diciptakan pertama itu bukan matahari. Bumi yang diciptakan pertama. Bumi yang diciptakan lebih dahulu daripada matahari. Dan waktu kemudian kita nanti ada dalam kerajaan surga, ya, waktu kita dalam kerajaan surga, Tuhan tidak membuat matahari, tidak ada matahari. Yang ada adalah apa? Pancaran sinar kemuliaan dari tubuh Kristus. Kristuslah yang menjadi matahari kehidupan. Jadi itu menjadi penting dalam hidup kita. Mari kita tetap fokus pada perintah Tuhan. Sehingga kemudian tadi katakan, Tuhan tidak pernah mengubah firman-Nya. Contoh sekarang, saya sering mengatakan, mari kita selidiki Alkitab. Semua gambaran tentang perayaan keagamaan yang dicatat dalam Kolose 2 ayat 17, ya, semua gambarannya adalah Yesus. Semua gambarannya adalah Yesus. Dan kemudian kita merubahnya. Contoh, Paskah. Paskah itu sebenarnya adalah gambaran masa lalu yang wujudnya adalah Kristus. Dan firman Tuhan juga katakan Paskah itu hari rayanya orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi masih menantikan juru selamat mereka, Mesias mereka. Yohanes 6 ayat 4 mengatakan itu. Paskah adalah hari raya orang Yahudi. Dan kita sekarang merayakan Paskah, tidak lagi menyebut Paskah itu adalah pengorbanan kurban, tetapi disebut Paskah adalah kebangkitan. Pertanyaannya, dari mana Alkitab mengatakan bahwa Paskah itu adalah kebangkitan Kristus? Paskah itu dalam Alkitab perwujudan adalah kematian Yesus di kayu salib. Itu beberapa hal yang kita secara pribadi kadang merubah firman, sehingga kemudian apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat 8, Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus tidak berubah, baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Artinya apa? Apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat yang ke-17, bahwa aku datang bukan untuk merubah hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Mari kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan dan menjadikan tetap Yesus menjadi pusat persembahan kurban kita. Yesus menjadi pusat pikiran kita, pusat perhatian kita. Kita selalu berfokus kepada Yesus, tidak yang lain. Dan saat kita menyimpang fokusnya kepada yang lain, itu yang setan inginkan. Sehingga kemudian untuk mewujudkan itu, setan pun membuat satu hari, hari matahari, Sunday. Kenapa ada hari matahari? Karena menjadi persaingan untuk adanya hari Tuhan, hari penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu nanti ceritanya cukup panjang, tetapi itulah setan berusaha mengalihkan kita pada fokus utama setiap anak-anak Tuhan, keselamatan yang datang hanya daripada iman kepada Tuhan dan penurutan akan firman-Nya. Setan mau bahkan itu, dan tadi di dalam renungan lebih dalam, bagaimana jika Tuhan membuat ketentuan yang begitu hati-hati untuk keselamatan saya, mendamaikan saya dengan dirinya melalui Yesus Kristus, apa yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa saya tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar itu? Yang saya dapat lakukan hanya apa? Tetap fokus, memandang kepada Kristus, menguji firman-Nya, apakah benar demikian, ataukah saya sudah tertipu? Karena firman Allah jelas, Tuhan Yesus tidak pernah mempersulit umat-umatnya datang ke hadiratnya, tapi Tuhan Yesus senantiasa mempermudah kita dengan hikmat Tuhan. Bagaimana kita boleh melihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dulu dilarang, ya sampai sekarang dilarang. Bukan langsung kita merubahnya dengan mengatakan ini sudah zaman kasih karunia, apa yang dulu sudah berubah. Firman Tuhan sendiri katakan, Yesus Kristus tetap sama. Berarti kalau Yesus Kristus tetap sama, perintahnya juga tetap sama. Ya, Tuhan berkati kita pagi hari ini, mari kita fokus kepada pusat upacara penyembahan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup ini. Tuhan Yesus berkati kita. Terima kasih. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan. Biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Dan melanggar dan menyia-nyiakan, juga bersenang-senang dalam kesia-siaan,
Tapi dengan pertolongan Tuhan, biarlah kita dapat menyelidiki hati kita, berkaca pada firman Tuhan, sehingga hati kita yang jahat boleh dibaharui dengan pertolongan Tuhan untuk terus memandang kepada Tuhan Yesus yang terindah, dan juga mari kita terus mohon hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Dan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, pagi ini kita akan ada dalam persekutuan doa. Kita akan berdoa bersama dengan usulan-usulan doa yang sudah ada. Dan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, jika memiliki usulan doa juga, boleh diberikan untuk dapat kita juga terus doakan bersama. Sembari kita kembali merefleksikan firman Tuhan di pagi ini, mari kembali kita memuji Tuhan lewat lagu pujian yang akan diputarkan.